2 rakaat memakai siwak lebih baik, lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bahkan di hadis yang lain ya, itu berkaitan dengan wudu. Laula an asyqa ala ummati la amartu ya, la amartuhu bisiwaki fi kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, kata Rasul, maka akan aku wajibkan bersiwak setiap kali wudu. Dari samping apa? Saking pentingnya. Setelah wudu boleh. Sebelum wudu boleh. Ya, wudu. Kan wudu ada kubur-kuburnya. Ya, itu langsung siwakan. Kubur-kubur boleh. Ya, jadi saking pentingnya. Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka akan wajibkan. Bapak pakai ini gimana? Siwak juga enggak? Jari. Pakai jari. Siwak, 1 fungsinya untuk menggosok, 2 menyerap. Ada unsur menyerap. Ya, kalau tangan yang menyerap kan kemungkinan 1 kain pasti menyerap. Ya, kayu arok pasti menyerap. Kemudian apalagi tadi sikat gigi ya, sikat gigi meskipun tidak menyerap, tapi kan bulu-bulunya masih bisa ini. Jadi sikat gigi termasuk bersifat apa itu? Sikat gigi. Sikat gigi itu hanya sebagai pengganti alternatif saja ya. Artinya daripada tidak sama sekali. Nah, Tidak masuk sunnah tadi ya. masuk digugurkan ya. Tapi yang tidak ada yang bisa mengalahkan keabdolan memakai siwak. Yang paling abdol memakai siwak. Pakai kain boleh. Nah, kemudian wa yata'akkadu aidan fi ghairi salasatil madhkurati bima huwa madhkurun fil madwi madwilati qiraatil qur'ani. Begitu juga ya, selain ketiga tadi ya, yang sudah disebutkan tadi, termasuk hal yang sangat dianjurkan memakai siwak, yaitu ketika membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ya. Sebelum baca Al-Quran bersiwak dulu. Kemudian juga wasfarul asnani, dan ketika gigi sudah menguning. Sebulan tidak gosok gigi ya, tebel sampai ganjel, maka itu juga sangat dianjurkan ketika gigi sudah menguning. Wa yusannu ayyan wiya bisiwaki ya bin niyati, dan dianjurkan berniat ya ketika bersiwak. Kalau bersiwak disertai dengan niat ya. Begitu juga sholat, puasa, zakat disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatnya bagaimana? Nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Tulis nih, bisa nulis nggak? Nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala. Bisa nulis nggak? Ya bisa. Ya bisa. Bisa nulis doang nggak bisa. Pakai Latin nggak apa-apa, tulis pakai Latin. Ini ada spidol. Artinya saya niat bersiwak ya karena Allah Ta'ala. Karena
itu nawaitul istiaka sunnatan lillahi ta'ala. Niatnya bersiwak. Kemudian istiaka biyaminihi. Kemudian cara menggosok giginya, bersiwaknya itu dimulai dari bagian kanan, gigi sebelah kanan dulu, gosok ya, kemudian baru sebelah kiri. Jadi taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian wa imarrahu 'ala sab'il khalqi. Kemudian di apa namanya digerak-gerakkan ya, digerak-gerakkan, gosok-gosokkan, digerak-gerakkan ya. Bagusnya sih dari atas ke bawah ya gosoknya, dari atas ke bawah ya, gosok-gosok. Sebelah kanan dulu, atas bawah, agar di sela-sela gusinya itu ada yang ini bisa terkena. Kemudian apa sih manfaatnya bersiwak? Manfaat bersiwak ya, keterangan di dalam kitab Al-Iqna dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, yaitu yang pertama adalah menguatkan gigi. Giginya bisa menjadi kuat ya, giginya kuat. Artinya kalau gigi terawat ya pasti sehat giginya, kuat. Giginya kuat. Yang kedua, bikin awet muda. Bikin awet muda. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Maksudnya kalau sering gosok gigi kuat ya, meskipun sudah usia tua masih kuat makan yang keras-keras. Masih kuat makan ya keras-keras, artinya tidak opok. Tuh kan identik kalau makannya giginya masih kuat kan identik dengan seolah-olah masih muda karena giginya kuat. Bukan berarti nafsunya yang kayak anak muda. Yang ketiga, mencerdaskan akal ya, mencerdaskan akal, karena memang gigi kita itu ada saraf yang menyambung ke otak ya. Jadi gigi kita itu saraf-sarafnya ada yang nyambung ke otak ya. Oleh karena ketika digosok ya, itu akan ada efek ke otak. Oleh karenanya kalau gigi sedang sakit itu kan tidak boleh dicabut ya, apalagi gigi yang bagian atas. Kalau lagi sakit tidak boleh dicabut karena efeknya ya nanti bisa bisa koma ya, bisa koma efeknya. Pernah itu kejadian karena mungkin saking tidak tahan sakit giginya,
sehingga memaksa dokter untuk mencabutnya. Tapi kata dokter harus pakai surat pernyataan. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dokter tidak bertanggung jawab. Ya, taruh tangan. Begitu dicabut, koma sebulan. Tapi Pak, kalau dicabut sendiri enggak? Kalau dicabut sendiri, ya tergantung juga. Artinya memang aturan dokter itu ketika sedang sakit tidak boleh dicabut. Boleh dicabut ketika sudah tidak sakit. Nah, itu baru berani dokter. Dokter baru berani dicabut. Kalau sudah tidak merasakan sakit. Tapi ketika sakit memang tidak boleh. Karena ketika sakit itu gusi-gusi pasti otak. Dan sarafnya itu tersambung sampai ke otak. Maka dokter kebanyakan tidak berani. Berani kalau ada surat pernyataan tadi. Nah, jadi mencerdaskan akal. Yang ketiga, ya fadilah keutamaan bersiwak. Yang keempat yaitu meringankan keluarnya ruh. Meringankan keluarnya ruh. Ketika sakaratul maut, ya, itu bisa membantu untuk meringankan keluarnya ruh. Ya. Walau alam yang belum pernah mempraktekkan. Ya barangkali nanti ada yang sakaratul